Nah, yang kedua, cara pengolesan krimnya. Nah, ini jangan sampai salah ya, cara pengolesan krimnya. Karena ini kalau salah cara pengolesan krimnya, bisa-bisa nanti rambutnya rontok, bisa-bisa nanti mengalami kebotakan. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Salon Elisa Borneo ya. Di video kali ini aku akan menjelaskan 7 hal yang perlu diperhatikan saat smoothing rambut ya. Jadi jangan kemana-mana ya, diikutin terus videonya. Terus bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel Salon, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Makasih. Nah, di sini aku akan menjelaskan 7 step atau 7 tahap yang kita harus laluin selama proses smoothing rambut. Ya, biar smoothingan rambutnya nggak gagal. Terus di sini juga masih banyak teman-teman yang bertanya sama saya kenapa setiap smoothing rambut selalu gagal ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar soal smoothing rambut, diikuti terus video salon ini ya, karena di sini aku akan berbagi soal pengalaman aku yang ada di pengalaman aku selama kerja di salon. Terus di sini aku akan berbagi ya semua yang aku tahu soal salon. Jadi semua yang aku tahu ya. Oke, nah 7 hal yang kita harus perhatikan saat smoothing rambut ya, biar smoothingannya kita itu nggak gagal. Jadi dia berhasil ya, smoothingan rambutnya kita itu berhasil. Yang pertama yang kita harus perlu perhatikan adalah menganalisa jenis rambut. Nah, ini yang perlu ya, perlu kita perhatikan adalah yaitu menganalisa jenis rambut. Jadi sebelum kita smoothing rambutnya orang, kita harus mengetahui jenis rambutnya si kliennya kita tersebut, dia ini masuk di jenis rambut mana, normal, sensitif, atau dia masuk di kategori yang rambutnya yang keras. Jadi di situ kita bisa mengetahui jenis obat yang kita mau pakai ya. Nah, itu yang menentukan juga, karena dari obatnya juga itu menentukan nanti hasilnya ya. Karena dari semuanya itu kan terutama obatnya ya. Karena obat kita pakai krim yang mana itu tergantung dari cara kita menganalisa rambutnya si kliennya kita tersebut ya. Nah, yang kedua, cara pengolesan krimnya. Nah, ini jangan sampai salah ya, cara pengolesan krimnya. Karena ini kalau salah cara pengolesan krimnya, bisa-bisa nanti rambutnya rontok, bisa-bisa nanti mengalami kebotakan. Kan sayang. Biasa banyak juga orang-orang yang bertanya kenapa rambutnya habis di smoothing rambutnya rontok, terus banyak juga yang patah-patah. Itu penyebabnya karena apa ya? Biasa banyak yang bertanya kayak gitu. Nah, itu penyebabnya karena disalah pengolesan obatnya ya. Jadi pengolesan krimnya juga itu harus diperhatikan. Jadi kita olesin krimnya itu jangan sampai ada krim yang menumpuk ya. Nah, kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya, aku pernah buatin video cara smoothing rambut ya. Nah, di sini aku akan jelasin jangan sampai krimnya itu kena di kulit kepala ya. Jadi kita kasih jarak kurang lebih 1 cm dari akar rambut ini ke rambutnya ini ya, kurang lebih 1 cm. Jadi jangan sampai kena di kulit kepala. Terus ingat, jangan sampai ada penumpukan di dalam sini, karena biasanya kalau kita kasih krimnya otomatis krim di dalam sini banyak kan. Nah, itu gunanya kita jepit 2 jari. Nah, ini gunanya kita jepit 2 jari, karena kalau kita sudah kasih krimnya jangan sering-sering disisir. Kalau sering-sering kita sisir, nanti krim yang kita kasih itu nanti lepas lagi dari sisir kan, otomatis dia lepas karena kita sisirkan. Jadi krim yang kita kasih tadi itu nggak maksimal, nggak kena semua di rambut-rambutnya karena tadinya lepas. Jadi jangan sering-sering disisir, kita dijepit 2 jari aja. Oke. Nah,
dijepit 2 jari sampai ke ini buat rambut yang masih virgin ya, yang belum pernah di smoothing. Jadi kita jepit 2 jari sampai ke ujungnya. Tapi kalau rambut yang sudah pernah di smoothing, kita lihat batas mana ya rambutnya yang sudah tumbuh. Umpamanya ini keriting sudah sampai ke bawah sini, terus di bawahnya sini masih lurus ya. Jadi yang kita kasih krimnya cuman dari atas sini sampai ke bawah sini ya. Nah ingat, di bawah sini jangan sampai krimnya menumpuk, karena kalau kita kasih krim dari atas sini kan biasa di bawah sini kan banyak ya. Karena kita tarik begini turun, krimnya pasti banyak di sini. Usahakan jangan menumpuk ya, usahakan jangan menumpuk di situ. Jadi kita gini-ginikan, jangan ada yang menumpuk di sini krimnya ya. Oke. Nah, kayak gitu caranya ya, ngolesin jangan sampai ada menumpuk. Kalau di sini menumpuk, krimnya menumpuk di sini, nanti otomatis ini patah. Ini bisa patah. Oke, sampai di sini kalian paham? Nah, habis kita olesin obatnya, otomatis kita diamin ya, didiamin. Didiaminnya itu pun didiamkan, maksudnya didiamkan itu pun juga tergantung dari jenis rambutnya. Ada yang rambutnya, kalau rambutnya normal kadang ada yang 30 menitan, ada yang nggak nyampe 30 menit sudah elastis ya. Karena nanti kalau kita sudah diamin, kita ambil satu helai rambutnya, lalu kita tarik. Kita tarik kayak gini. Kalau dia sudah kayak karet gitu, udah mulur kayak karet, berarti itu sudah elastis. Berarti itu sudah elastis, berarti krim yang kita kasih tadi itu sudah masuk. Jadi kita tinggal smoothing. Nah, di smoothingan kan ada proses smoothingan, namanya proses smoothingan ya. Jadi proses smoothingan itu maksudnya dia itu kita timpa, kita ulangin cara kayak tadi itu, kita olesin lagi krimnya. Tapi kita lihat ya, kita olesin krimnya tapi nggak sebanyak yang tadi ya. Kita olesin krimnya nggak sebanyak yang tadi itu. Jadi kita olesin krimnya sedikit-sedikit aja. Terus kita sambil dijepit 2 jari, dijepit. Nah, ini kalau tadi kan rambutnya yang sudah pernah tadi kan rambutnya virgin ya. Nah, yang ini kan rambutnya virgin. Tadi contohnya rambut virgin yang tadi kita olesin. Kita tadi kan udah sampai ke bawah sini ya. Kalau rambut virgin udah sampai ke bawah sini ya, tetap juga kalau proses smoothingan juga tetap sampai ke bawah sini ya. Jadi kita tarik sampai ke bawah. Kita olesin obatnya sedikit, baru kita tarik. Dijepit 2 jari. Jepit 2 jari sampai ke ujungnya. Kayak gini. Oke. Nah, kayak gini jepit 2 jari sampai ke ujungnya ya. Nah, kalau sudah selesai kita lanjutkan lagi ke yang lainnya sampai rambutnya itu selesai semua kita olesin. Oke, kalau sudah selesai semua kita olesin, didiamin lagi. Itu tergantung lagi dari jenis rambutnya. Tapi kalau yang udah smoothingan itu udah nggak selama yang proses pertama ya. Yang proses kedua itu udah nggak selama proses pertama. Jadi proses smoothingan yang kedua itu umpamanya tadinya yang pertama itu karena rambutnya keras banget kan, tadinya yang pertama itu kita kasih waktunya kurang lebih 45 menit. Nah, 45 menit. Yang kedua nanti itu pasti kita kasihnya paling 30 menit atau 25 menit. Itu udah masuk karena yang menentuin tadi yang pertama ya, yang tadi yang keduanya itu kita tinggal dicek lagi. Maksudnya itu kita smoothingan itu maksudnya proses smoothingan itu atau proses pengolesan obat yang keduanya itu untuk kita memastikan apakah obat yang kita kasih tadi yang pertama itu sudah benar-benar kena semua di kulit, maksudnya di rambutnya atau belum. Makanya kita ada yang namanya proses 2 jari. Nah, di proses 2 jari ini kita masih kasih krimnya ya, karena takutnya tadi itu masih ada krimnya nggak kena. Jadi kita
kasih krimnya, baru kita tarik-tarik ke bawah sini. Oke. Nah, di situ nggak selama ya, nggak waktunya nggak selama yang pertama. Ya, mudah-mudahan penjelasan aku ini kalian bisa mengerti ya maksudnya aku ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai kita diamin, habis itu ke pencucian. Nah, di pencucian itu perlu kita perhatikan juga ya. Dicuci rambutnya jangan pakai sampo. Oke, dicuci bersih, dicucinya sampai bersih. Jangan sampai ada krim yang ada di dalam. Biasanya kan yang di belakang sini yang agak susah ya. Di belakang sini biasanya agak susah ininya. Agak susah kita cucinya yang di belakang sini ya. Jadi diusahakan di belakang sini agak kita bantu naik ke atas. Kepalanya agak kita angkat. Agak kita gosok di dalam, di bagian sininya kita gosok-gosok, digosok, jangan pakai kuku. Jangan pakai kuku ya, pakai ininya aja, telapak kita ini aja ya, telapak jari, jangan pakai kuku ya. Biasa, makanya orang salon biasanya itu nggak ada yang panjang-panjang kukunya, pasti kukunya pendek semua ya. Takutnya nanti orang kena kuku. Jadi kita jangan sampai kena kuku dicakar. Jangan dicakar, emang kucing mencakar ya. Jangan dicakar ya. Jadi digosok ya. Kalau dia kentara, kalau krimnya masih ada pasti nanti airnya itu masih agak kayak berbusa gitu. Jadi diusahakan airnya itu jernih. Airnya itu waktu kita sudah cuci, kita lihat sudah bersih, pasti airnya waktu kita cuci rambutnya itu pasti dia jernih sudah. Airnya udah jernih. Oke, digosok semua. Di situ waktu kita siram pasti airnya jernih ya. Kalau aku sih biasa pakai kondisioner ya. Kalau habis kucuci bersih gitu, aku masih kasih kondisioner. Tapi kasih kondisionernya itu di sini, di batang-batangnya ya. Di batang-batangnya, jangan di atas ininya. Di batang-batangnya aja kita kasih kondisioner. Baru kita bilas. Nah, apa tujuannya kita kasih kondisioner? Nah, itu karena nanti kalau kita catok, rambutnya nggak keset. Biasanya kan kalau smootingan, rambut yang kita smoothing itu kan keset kan, rambutnya itu kan keras gitu, keset kan. Kalau kita kasih kondisioner dia lembut, jadi kita waktu catoknya enak, waktu kita tariknya enak karena dia ada kondisionernya kan. Yang penting jangan kasih sampo. Oke, nah pencuciannya selesai, habis itu kita catok. Nah, di catoknya ini kita harus perhatikan juga suhu catok ya. Habis dicuci dikeringkan ya. Habis dicuci dikeringkan, baru kita catok. Dikeringin baru kita catok. Nah, di catoknya itu kita perhatikan ya. Catoknya dari jenis rambutnya tadi itu. Rambutnya ini sensitif, rambutnya ini normal, rambutnya ini keras. Jadi dari situ kita bisa menentukan suhu yang kita mau pakai di catok rambutnya kita itu. Kalau rambutnya dia normal, kasih suhunya 170 sampai 180. Kalau rambutnya sensitif, di bawahnya gitu, di bawah 170. Kalau rambutnya sensitif ya. Kalau rambutnya keras, ya 180 sampai 200 kan biasanya. Kalau bailu paling tinggi 220 kalau bailu. Nah, habis kita catok, kita step kedua ya. Kita step kedua. Nah, sekarang ini kan obat smoothing ada yang produknya yang one step ya. Di produk Inaura cuman 1 kali pengolesan aja, yang keduanya kita tinggal semprot ya. Terus kalau kita mau mengetahui smoothingan rambutnya kita ini berhasil atau tidaknya, nah di step kedua kita bisa mengetahuinya ya. Jadi kita bisa langsung mengetahui di situ hasil smoothingan kita berhasil tidaknya. Habis kita olesin obat krim keduanya, step keduanya, habis kita olesin semuanya, dinetralkan lagi. Jadi habis kita netralkan, habis itu kita didiamin kurang lebih 10 menit baru kita cuci. Habis dicuci
dikeringkan. Di situ kita bisa lihat hasil smoothing kita berhasil tidaknya ya smoothing kita. Jadi dari kita bisa lihat langsung di situ di step keduanya berhasil tidaknya. Kalau ada gelombang berarti nanti kalau dia cuci akan itu hasilnya, nanti kalau dia cuci pasti akan gelombang. Tapi nanti kalau udah lurus gitu di step keduanya udah mulus lurus berarti biasanya kan ada customer yang begini datang komplain ke tempat kita kan, sudah lebih dari 3 hari habis dia cuci rambutnya baru datang dia komplain sama ke tempatnya kita, kenapa rambut aku kembali. Nah di situ kita nggak bisa dibohongin karena tadinya kita udah bisa lihat rambutnya ini berhasil atau tidak ya. Jadi kita nggak bisa dibohongin sama customernya kita kalau rambutnya tadi itu kalau dia bilang sama kita smoothing-annya itu gagal, ya kan? Karena kita sudah tahu smoothing-annya tadi itu berhasil atau smoothing-annya tadi itu gagal, ya di step keduanya kita sudah bisa tahu sendiri ya. Jadi umpamanya kalau ada customer yang datang komplain kenapa rambutnya gagal, itu kembali lagi ke customernya sendiri. Tadinya habis discato, dia ikat atau dia cepat basahin, atau dia naik motor terus. Biasa kan kalau kita naik motor kan rambut kan terbang-terbang kan. Nah biasanya juga itu pengaruhnya karena dia baru habis di smoothing dia naik motor jadi rambutnya ketiup angin jadi kusut. Oke guys, semoga video yang aku bagikan ini bisa berguna buat semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.